Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita berjumpa lagi pada mata kuliah sistem terdistribusi. Kali ini kita akan belajar tentang sinkronisasi. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari tentang bagaimana sistem terdistribusi itu bekerja. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya sinkronisasi. Oke, pertama kita akan lihat dulu ya tujuan pembelajaran untuk kali ini, yaitu yang pertama untuk memahami konsep dasar sinkronisasi dalam sistem terdistribusi, kemudian menjelaskan perbedaan antara sinkronisasi waktu fisik dan waktu logis, kemudian mengetahui algoritma sinkronisasi yaitu Christian, Berkeley, dan NTP. Sekedar tahu aja cukup ya karena nanti yang kita pakai adalah NTP-nya. Kemudian memahami mutex ya, mutual exclusion dan election algorithm. Oke, sebelum kita mulai, pertanyaannya adalah mengapa kok diperlukan sinkronisasi ya? Nah, ini contohnya, ini ilustrasi sederhana contohnya kita pakai cloud storage ya. Misalnya Google Drive nih. Saya punya file di Google Drive. Kemudian file saya ini saya share ke beberapa orang ya yang diakses melalui beberapa device yang mereka masing-masing. Nah, kemudian secara tidak sengaja ada beberapa user yang mengupdate file saya ini secara bersamaan ya. Nah, ketika file ini diupload ulang ya, Google Drive harus terima yang mana? Nah, itu ya, itulah perlunya sinkronisasi. Ya, mungkin ada yang menjawab, ya yang duluan Pak, oh belum tentu. Ya, misalnya Anda duluan, tapi ternyata jaringannya lagi jelek, delaynya lagi panjang nih, latensinya lagi parah, gitu ya. Sama teman Anda yang nguploadnya belakangan, tapi dia latensinya bagus, wush, langsung masuk ke server, ya Anda kalah. Nah, seperti itu ya. Nah, disitulah kita perlu yang namanya sinkronisasi. Oke, ada beberapa jenis sinkronisasi, yaitu waktu fisik, waktu logis, mutual exclusion, dan election. Ya, nanti kita akan bahas ini. Kalau waktu fisik itu tujuannya adalah menyamakan waktu antar komputer. Ya, contohnya apa? NTP, Network Time Protocol, atau UTC, Universal Time Controller. Ya, ini adalah server waktu yang dianut oleh perangkat elektronik di seluruh dunia. Begitu. Jadi apa namanya? Mungkin kalau di komputer Anda ya, Anda mau setting waktu gitu ya, Anda mungkin baterainya habis, waktunya jamnya nggak update, Anda klik sync now ya, maka otomatis dia akan update. Dari mana dia tahu update-nya? Dari sini, NTP ya. Kemudian waktu logis. Nah, kalau waktu logis ini nanti kita akan belajar tentang Lamport dan vector clock, di mana keduanya ini dia tidak menggunakan waktu, tapi menggunakan urutan kejadian. Ya, selanjutnya akan belajar tentang mutex, yaitu bagaimana agar akses satu sumber daya, resource atau file atau data atau apapun itu ya, itu nggak sampai terjadi rebutan. Nah, itu kalau rebutan hang komputernya ya. Dan terakhir, bagaimana cara memilihnya supaya tidak rebutan. Oke, pertama kita akan mulai dari sinkronisasi waktu ya. Jadi kita punya namanya internet time server, kemudian kita punya GPS satelit ya, yang mana dia itu menyediakan waktu secara universal, yang namanya Network Time System Server ya, atau Network Time Protocol. Nah, semua perangkat elektronik yang menggunakan waktu, dia akan mengacu ke sini begitu. Pak, apakah ini nggak bisa salah, Pak? Nggak bisa, karena dia akan saling terkonek dengan GPS dan internet time server. Ini internet time servernya adalah NTP yang lain, NTP yang lain, NTP yang banyak NTP-nya. Dia nggak bisa salah. Yang bisa adalah apa? Delay, ya. Jadi misalnya di sini jam 11 10 menit 11 detik, di saat yang sama di sini masih 11 10 menit 10 detik karena ada delay. Misalnya yang ini server di Amerika, yang ini komputernya ada di Malang gitu ya. Kan jauh tuh ya. Ada delay 1 detik. Itu mungkin ya. Tapi kalau salah nggak mungkin. Nah, tapi itu nanti sudah ada perhitungannya. Bagaimana biar mereka tetap sinkron meskipun jaraknya jauh ya. Jadi perbedaannya itu hanya milisecond, tidak sampai 1 detik. Nggak percaya boleh coba nanti ya.
bandingkan komputer Anda dan komputer teman Anda atau HP Anda, semuanya konekin ke NTP. Anda cari ya NTP pool ya di internet banyak, Anda konekin di sana, semuanya akan sama waktunya. Kalaupun ada beda, nggak sampai 1 detik, begitu ya. Oke, sekarang eh, algoritma sinkronisasi waktu ya. Yang pertama, Christian. Nah, ini server sederhana nih. Jadi ketika mengirimkan pesan atau mengirimkan data gitu ya, nah si klien ini menyertakan waktunya dia, begitu. Begitu juga si server, ketika dia membalas pesannya atau membalas datanya, dia menyertakan waktunya dia. Ya, kelebihannya apa? Gampang kalau di LAN gitu. Tapi kalau kita udah ngomong internet, yang terdiri dari jutaan komputer, belum lagi ada delay antara satu komputer dan komputer yang lain, ya. Nah, itu kacau nanti waktunya. Oke, kemudian ada Agrima Berkeley. Nah, ini dia menggunakan rata-rata waktu semua node. Ya, jadi semua komputer yang terhubung ke jaringannya dia di rata-rata waktunya. Kemudian rata-rata waktu itu digunakan sebagai waktu universal untuk semua komputer yang ada di jaringan tersebut. Oke, jaringan tersebut. Tapi kalau kita udah ngomong jaringan lain, WAN, ya, wide area network, ya itu nggak bisa sama juga begitu ya. Karena masing-masing kan punya rata-rata sendiri-sendiri. Kacau juga nantinya. Nah, maka kita akan pakai yang NTP, ya, Network Time Protocol, ya. Jadi berbasis UTC, Universal Time Controller. Di sini dia memang butuh server, tapi servernya sudah ada banyak sekali yang bikin, bahkan mungkin di kampusnya juga ada ya. Silakan dicari aja NTP namanya, Network Time Protocol. Nanti Anda bisa connect ke NTP itu, begitu ya. Jadi ini yang kita pakai. Nah, sekarang kita ngomong tentang lamport clock ya. Jadi dia tadi sudah saya sampaikan sekilas berdasarkan urutan waktu proses ya, dan hanya memiliki satu timestamp. Jadi misalnya ini si cowok ini mengirim pesan ke si cewek ini ya. Ini T-nya T1, time pertama dia ngirim pesan, tes begitu. Diterima, maka pesan selanjutnya si cewek ini membalas ke cowoknya, maka T-nya akan +1, jadi T2. Nanti kalau cowoknya kirim lagi ya jadi T3. Ceweknya kirim lagi jadi T4 dan seterusnya. Itu hanya memiliki satu timestamp. Kira-kira apa kelemahannya? Kalau komunikasi dengan tiga pihak, ya kacau nanti dia. Dia taunya hanya timestampnya satu lawannya. Kalau lawannya dua, kacau timestampnya dia sudah. Pasti urutannya akan kacau. Nah, kelemahan itu diselesaikan oleh vector clock namanya. Jadi kalau vector clock, dia itu timestampnya dimasukkan ke dalam array. Sejumlah perangkat yang saling berkomunikasi. Jadi di sini contohnya T1,0. Satu itu adalah time-nya dia, si cowok ini, dan 0 itu adalah time-nya si targetnya, si cewek. Jadi ketika pertama kali si cowok menginisiasi, mengirimkan pesan, maka T-nya 1,0 di array-nya. Ya. Nah, maka ketika si ceweknya ini dia membalas, dia tahu bahwa oh ternyata si cowok sudah punya time 1, maka dimasukin ke sini. Selanjutnya, saya akan mengisi time saya dengan time 1. Jadi 1,1. Nah, jadi kalau misalnya dia punya 3 ya 1,0,0, 1,0,1, 1,1,0 sesuai dengan urutan komunikasi datanya. Seperti itu. Ya. Nah, kira-kira apa kelemahannya ini? Hmm? Kalau usernya banyak, arraynya jadi besar sekali. Nah, begitu ya. Maka kembali lagi ke tadi NTP, ya, Network Time Protocol. Jadi semua mengacu ke satu server itu yang dipakai bersama. Oke. Nah, sekarang mutual exclusion, ya. Ini jawaban dari pertanyaan saya di awal tadi, ya. Mutual exclusion atau sering disebut dengan mutex itu adalah bagaimana agar satu resource hanya dapat diakses oleh satu proses pada satu waktu. Nah, tadi kan contohnya filenya kan di share ke banyak perangkat. Kemudian ada dua perangkat yang mengupdate secara bersamaan. Nah, bagaimana caranya sih Google Drive-nya nggak bingung servernya? Mana yang harus disimpan? Ya, ada beberapa pendekatan di sini. Yang pertama adalah centralized, koordinator tunggal. Jadi di sini Google Drive-nya servernya memutuskan. Oke, punya kamu yang saya terima, punya kamu yang saya tolak. Itu Google Drive yang menentukan. Ya, atau decentralized
dengan voting mayoritas ya. Misalnya, nah, di sini ada algoritmanya nih. Yang proses tertinggi, yang ID tertingginya yang dia menang. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika dia yang mengedit filenya pertama kali dan dia mengupload filenya pertama kali itu yang menang. Meskipun mungkin ada delay ketika pengiriman datanya. Begitu. Atau kalau ring algorithm, jadi setelah dipilih nanti Google Drive yang memutuskan siapa yang saya pilih yang akan saya update seperti itu, ya. Atau token ring bergiliran. Jadi mereka punya apa? Token, ya. Maka hanya perangkat yang punya token yang boleh mengakses resource-nya, yang boleh mengupdate resource-nya, yang boleh menghapus resource dan sebagainya. Begitu itu namanya token ring, ya. Jadi kesimpulannya adalah sinkronisasi itu untuk menjaga agar sistemnya berjalan teratur. Kan kita ngomongnya sistem terdistribusi, ada banyak sistemnya. Servernya ada banyak, database-nya ada banyak, file-filenya ada banyak, semuanya ada banyak. Ya, bagaimana agar ketika user mengubah satu file, file yang lain di server yang lain juga ikut berubah. Nah, itu kan dari bahas kemarin nih. Nah, sekarang bagaimana agar perubahan ini tidak terjadi namanya race condition. Race condition itu dia balapan. Saya duluan, saya duluan. Nah, nggak jadi seperti itu. Kalau terjadi race condition, maka ya sudah sistemnya akan hang. Ya. Kemudian untuk waktunya ada yang fisik, ada yang logik. Yang logik udah kita pakai fisik yang NTP. Semuanya tergabung ke NTP server. Ya. Kemudian akses sumber dayanya secara bergantian menggunakan mutual exclusion. Bisa centralized, decentralized, dan token ring. Masing-masing punya algoritma untuk memilih siapa yang boleh mengakses sumber daya ini, siapa yang boleh mengedit sumber daya ini. Sumber daya itu bisa file, bisa network, bisa CPU, bisa banyak. Pokoknya resource yang ada di komputer kita. Oke. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.